warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemat, apa kabar? Semoga Sobat Pemat selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Kali ini kita akan membahas mengenai program terakhir di MPKM, yaitu magang bersertifikat. Sebelah saya sudah hadir salah satu mahasiswa pendidikan matematika yang mengikuti magang bersertifikat. Halo Mbak Naswa. Halo Meta. Sebelumnya Mbak Naswa ini dipanggilnya Mbak Naswa atau Mbak Tasya? Biasanya dipanggil Mbak Naswa sih. Mbak Naswa. Iya. Baik, sebelum memulai podcast ini, silakan Mbak Naswa untuk menyapa Sobat Pemat di rumah. Halo Sobat Pemat, perkenalkan nama aku Tasya Naswa, aku angkatan 2018. Di program MBKM ini aku mengikuti program Magang Merdeka. Batch berapa tuh Mbak? Oh iya, Magang Merdeka batch pertama. Pasti Sobat Pemat udah kepo, apa sih magang bersertifikat itu? Gimana sih cara daftarnya? Nah, sekarang kita langsung aja tanya-tanya ke Mbak Naswa. Boleh kan Mbak bantu Boleh banget. menjawab pertanyaan dari Sobat Pemat? Nah, yang pertama nih Mbak, pengen tahu sih apa sih magang bersertifikat itu? Jadi magang bersertifikat itu adalah bagian dari kegiatan Kampus Merdeka yang bertujuan agar mahasiswa dapat terjun langsung di dunia kerja di luar kelas perkuliahan. Jadi mahasiswa itu akan mendapatkan hard skill dan soft skill di mitra magang gitu. Wow, itu tuh magangnya kita selinear sama jurusan atau bebas atau gimana sih Mbak? Jadi kalau magang bersertifikat ini memang sengaja dibuat tidak selinear dengan jurusan kita gitu, supaya kita dapat pengalaman yang berbeda di kelas perkuliahan gitu. Sebelumnya Mbak Naswa ini ikut magang di mitra mana ya Mbak? Kalau aku sendiri ikut kemarin itu di Karir.mu di bagian sekolah.mu. Oh, kalau boleh tahu itu ngapain aja ya Mbak di sekolah.mu? Nah, jadi di sana itu aku mendaftar magang sebagai data analis. Data analis itu bekerja mengolah data, lalu memvisualisasikan data sehingga orang-orang itu bisa membaca data kita dengan mudah gitu. Oh, kalau selain data analis emang ada apa aja ya Mbak? Banyak banget. Salah satunya kalau kita yang pendidikan nih, kita tuh bisa jadi pembuat program pembelajaran, kemudian kita juga bisa daftar magang di tempat-tempat lain seperti edutech lainnya gitu. Apa sih alasan Mbak Naswa ikut magang bersertifikat? Tentunya di sekolah.mu itu. Ya, jadi alasan aku ikut karena yang pertama, memang aku tuh pengen banget nih nyoba di startup, terutama di edutech, yang dia itu fokusnya ke pendidikan gitu. Lalu yang kedua, kenapa data analis? Karena memang pada saat aku baca persyaratannya, yang paling masuk dengan pendidikan matematika itu adalah data analis. Jadi kan di pendidikan matematika kita juga tuh belajar mengenai data, bagaimana mengolah data, memvisualisasikannya gitu. Jadi menurut aku ada nih pembelajaran yang di kampus yang bisa aku terapkan pada saat aku magang gitu. Wow, ternyata Pemat ini berguna juga di magang yang Mbak Naswa ikuti Iya, ya. betul. Kalau boleh tahu tahapan apa saja sih Mbak yang bisa kita lakukan untuk mengikuti magang bersertifikat? Jadi tahapannya pertama itu kita harus daftar dulu di websitenya Kampus Merdeka. Kemudian kita nanti diminta untuk mengisi dokumen seperti CV atau kurikulum vitae, transkrip nilai, kemudian sertifikat organisasi, dan surat rekomendasi dari kampus gitu. Ada nggak sih Mbak proses seleksi yang terbilang cukup sulit gitu? Pertama itu ada proses seleksi berkas ya. Nah, proses seleksi berkas itu masih ya oke lah. Terus ada tuh namanya seleksi wawancara. Nanti kalau misalnya kita diterima, kita akan dapat email. Nah, di email itu bakal ada jadwalnya, kapan sih kita wawancara gitu. Ada tes tertulis dan ada tes wawancara. Nah, kebetulan aku waktu itu dapet tes yang mengisi form gitu. Isi tuh. Nah, nanti setelah seleksi kedua itu, mereka akan mempertimbangkan gimana sih kita saat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nanti setelah kita lolos seleksi yang ketiga, baru deh kita masuk ke tempat mitra magang kita gitu. Oh, kalau boleh tahu itu tes seleksinya pakai bahasa
Inggris atau bahasa Indonesia atau campur atau gimana sih Mbak? Mungkin karena aku batch pertama dan tempat yang aku daftar itu tempat pendidikan juga, jadi kebanyakan itu bahasa Indonesia. Nanti pada saat proses seleksi yang ketiga itu, yang seleksi tertulis, itu kita ngisi pakai bahasa Indonesia. Karena setiap mitra itu beda-beda, Met, seleksinya gitu. Kemudian pada saat aku udah masuk nih ke mitra magang di sekolah.mu, aku tuh masih ada seleksi lagi dari si data analisnya itu. Jadi mentor aku itu ngasih soal lagi gitu. Berarti proses seleksinya cukup panjang. Iya. Ya, Mbak? Betul. Boleh dong Mbak ceritain kegiatan apa aja yang dilakuin selama magang? Jadi pertama itu aku dapat pembelajaran dari mitra magangnya. Kayak dapat seminar-seminar, pokoknya yang berisi tentang pembelajaran mengenai pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya yang bersangkut paut dengan sekolah.mu. Nah, lalu kemudian di hari berikutnya kami dikasih tugas gitu. Jadi dikasih tugas kerjaan data analis, tapi masih diajarin gitu sama mentornya. Kita udah mulai dikasih akses untuk bisa mengakses data yang dimiliki oleh sekolah.mu. Kemudian kita udah mulai nih dikasih permasalahan-permasalahan nyata di dunia kerja gitu. Jadi ini permasalahannya kita dibuat per kelompok, dan per kelompok itu ada masing-masing divisinya gitu. Jadi nggak cuma data analis aja. Ada business to business, ada business to customer, ada data analis, dan lain sebagainya. Itu kegiatannya berapa lama ya Mbak? Kebetulan aku kemarin kegiatannya itu berlangsung selama 6 bulan. Wah, 6 bulan. Iya, 1 semester. Lumayan lama ya Mbak. Itu kegiatannya online atau offline atau blended atau gimana sih Mbak? Nah, kalau kemarin kebetulan kegiatan aku itu berlangsung secara blended learning. Jadi ada pembelajaran online dan ada offline-nya juga gitu. Jadi mahasiswa itu diajarkan oleh mentor dan diberi materi-materi itu secara online. Kemudian ada masa di mana kita bekerja langsung di kantor gitu. Tadi Mbak Naswa ambil data analis ya Mbak? Iya. Itu kan kalau dalam pandangan aku nih, data analis itu kayak program-program, programmer gitu. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Takutnya nih Sobat Pemat mau ngambil data analis juga, cuman khawatir, takutnya kita pakai coding-coding gitu loh Mbak. Nah, data analis di tempat aku sendiri itu kita juga tuh sebenarnya mengolah data menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang digunakan oleh orang-orang yang itu programmer gitu, kayak DBeaver, kemudian PostgreSQL, Python, dan lain sebagainya. Jadi jangan takut Sobat Pemat, kita bakal diajarin oleh mentor gimana sih cara menggunakannya gitu. Ada nggak sih Mbak hambatan selama mengikuti magang bersertifikat? Hambatannya sih sejauh ini tuh memanajemen waktu ya. Jadi kita tuh harus membagi nih. Apalagi waktu itu aku kan semester 5. Semester 5 itu ada PLP 2 juga. Oh iya. Semester 5 apa semester 6? Kalau nggak salah antara semester 5 atau semester 6. Iya. Itu ada PLP 2 juga tuh. Jadi aku ngajar di sekolah. Habis itu kuliah sama magang gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Pemat mau ikut magang bersertifikat, pintar-pintar untuk memanajemen waktu supaya tidak kewalahan gitu. Iya betul, kita harus pintar memanajemen waktu. Oh ya Mbak Naswa, selama 6 bulan itu kan Mbak Naswa menjadi bagian dari data analis. Itu di akhirnya membuat suatu produk atau membuat apa sih Mbak feedback untuk sekolah.mu itu? Jadi data analis ini kita diberikan final project. Final projectnya adalah kita diberikan satu masalah yang memang itu adalah masalah real di dunia kerja gitu. Jadi memang masalah yang ada di sekolah.mu itu dikasih ke kelompok. Jadi data analis kan ada banyaknya, dibuat per kelompok. Nah kemudian setelah itu kita diminta untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan caranya kita sendiri gitu. Nah kebetulan waktu itu kelompok aku pakai Excel, Microsoft Excel, karena kami memang nggak pure
dari programmer gitu. Ada tapi kelompok lain yang pakai Python, pakai PostgreSQL dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan khawatir ya Mbak, karena kan itu juga kerjanya kelompok jadi bareng-bareng. Iya, betul banget. Oh ya Mbak, aku lihat di Instagramnya Mbak Naswa, kegiatan magangnya itu kayaknya offline dan kayak ada seminar-seminar gitu, atau itu boleh diceritain nggak Mbak ke Sobat Pemat? Nah, jadi waktu itu kalau di sekolah sendiri ada kegiatan offline. Kegiatan offline-nya itu sekalian farewell party. Jadi si pemilik EduTech itu meminta kita untuk datang ke kantor. Kemudian nanti kita dikasih kayak apa ya, penjelasan mengenai kurikulum yang digunakan sama mereka, terus penjelasan mengenai apa aja sih yang kita alami selama 6 bulan ini gitu, pembelajaran apa aja yang bisa didapat dari sini gitu. Wow, sangat seru ya Mbak kelihatannya magang Seru ini. banget ya teman-teman. Boleh dong Mbak, kesan apa yang Mbak Naswa rasakan selama mengikuti magang bersertifikat? Kesan yang aku dapat tuh seru ya. Kemudian aku juga tuh dapat banyak koneksi. Kemudian aku juga bisa tahu gimana sih kerja yang beneran kerja itu gitu. Kemudian kesannya juga asik ya, kita bisa kenal sama orang-orang baru dan kita juga bisa mempelajari hal-hal baru gitu. Nah, di balik itu semua juga kita bisa dapat uang saku loh Sobat Pemat. Jadi, jangan takut untuk daftar magang bersertifikat. Iya betul. Lumayan ya Mbak uang sakunya. Ya, lumayan sih. Boleh dong Mbak kasih motivasi dan pesan untuk Sobat Pemat yang masih ragu buat mengikuti magang bersertifikat. Pesan ya, mungkin ya, kalian kalau misalnya merasa ragu atau merasa takut, konsultasikan aja dengan dosen PA atau dengan dosen yang memang kalian percayai banget gitu. Setelah kalian konsultasi, kemudian kalian yakin, lanjut aja gitu. Misalnya kalian takut akan hal ini, takut akan hal itu, ketakutan itu cuma ada di pikiran kita. Saat kita menjalaninya, ketakutan itu semuanya bakal hilang gitu. Apa yang ada di pikiran kita akan berbeda dengan nanti gimana yang kita jalanin gitu teman-teman. Jadi kalian tetap semangat dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Tuh. Wah, seru sekali ya Mbak kegiatan magang ini. Nah, buat teman-teman Pemat yang masih kepo dan masih apa sih magang bersertifikat itu masih bingung, teman-teman boleh tanya langsung ke Mbak Naswa. Boleh banget kan Mbak? Boleh banget dong, boleh banget. Terima kasih Mbak Naswa sudah meluangkan waktunya untuk ditanya tentang magang bersertifikat kepada Sobat Pemat. Semoga Mbak Naswa kegiatan selanjutnya dapat lebih baik dan lebih bersemangat lagi Mbak Naswa. Terima kasih. Buat Sobat Pemat, pantengin terus podcast di YouTube Pendidikan Matematika UAD karena akan ada podcast-podcast seru setelah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. See you in the next video. Dadah!